segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita berikan pujian yang terbaik, sembah yang terbaik bagi Dia. Katakan dengan segenap jiwa. Ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan, sebab Dia layak. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ya Yesus, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatan kami mau sembah. Sembah
Bagimu-Lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, amin. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Katakan kemuliaan-Mu. Memerintah dan berkuasa, karena Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-Lah Raja segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, amin. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkau-Lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkau-Lah Raja segala raja, amin. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Haleluya. Katakan, hanya Engkau Raja atas segalanya. Katakan sekali lagi, hanya Engkau Raja. Haleluya. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu diagungkan selamanya, karena Engkau-Lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Katakan, karena Engkau-Lah Raja. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan, segala kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya.
pujian-Mu. Haleluya. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu, katakan di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku, amin, dengan anugerah-Mu. Haleluya. Naikkan syukur bagi Dia, sebab anugerah-Nya telah menghidupkan kita. Nyatakan, alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Katakan, Jesus we're alive, Jesus we're alive, Jesus we're alive, Jesus we're alive. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Semua bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Semuanya menjadi sia-sia tanpa salib Kristus. Mari kita hanya bermegah di dalam salib-Nya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku beri
akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Naikkan pujian ini dengan iman. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku yakin aku menyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, sekali lagi nyatakan dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya, amin, haleluya. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, saya serahkan pada Bapak Gembala. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami bersyukur Bapak pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah di mana Tuhan mengizinkan kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh bersyukur ya Tuhan dan menaikkan pujian kami kepada-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala sembah dari kami. Ya Tuhan, kami naikkan syukur juga kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Setelah kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami secara pribadi. Baik kami yang ada di sini di gereja ini maupun kami yang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sana juga dan memberkati kami semua. Biar firman-Mu Tuhan akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, lengkapi
isi dengan firman-Mu ya Tuhan dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan menolong kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, dan kami persembahkan pujian kami naikkan ucapan syukur kami, dan kami mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah lagi. Kita tahu bahwa Tuhan terus menjagai kita, memelihara kita. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Perubahan Menuntut Pengenalan akan Tuhan. Kita baca dulu ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai 18. Saya sudah mencatatnya di situ. Ya. Begini bunyinya, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka, yaitu orang-orang Yahudi, membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, tadi dalam ayat itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu kalau membaca kitab Taurat, itu kitab Musa yang disebut Taurat, itu seperti ada selubung yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak ngerti apa yang mereka baca. Mungkin mereka mengerti secara hurufiah. Ya, mereka biasanya orang-orang Yahudi itu orang-orang yang cerdas, yang pandai gitu ya. Tetapi ada selubung yang menutupi mereka tentang arti atau nubuatan yang mereka baca di situ. Mereka tidak ngerti ya bahwa kitab suci itu berbicara tentang Kristus. Mereka tidak bisa melihat kebenaran Injil yang tersirat di dalam perjanjian lama itu. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi dikatakan di situ, tetapi kalau mereka sudah berbalik kepada Tuhan karena iman kepada Kristus Yesus, maka selubung itu disingkapkan. Ya, sehingga kita bisa mengerti waktu membaca firman Tuhan. Ya, baca Taurat itu kita mengerti tentang Tuhan. Ya, dan tadi dikatakan kita yang sudah percaya kepada Yesus itu dimerdekakan ya, oleh Roh Allah itu. Dan akan mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kita akan dirubah katanya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kesimpulannya bahwa kita yang mengenal Tuhan itu akan dimerdekakan ya dari Taurat, dari dosa, ya dari hukum-hukum yang berlaku di dalam Taurat itu. Kita dimerdekakan bahwa kita dibebaskan dari ikatan dosa dan memancarkan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu yang datang dari roh itu akan kita terus diubah menjadi segambar dengan Kristus dalam kemuliaan yang makin lama makin besar. Ya, puji Tuhan, itu kebenaran yang ditulis oleh Paulus ya, bahwa kita yang disingkapkan ya mata hati kita untuk mengenal Tuhan itu, kita akan terus dirubah menjadi segambar dengan anaknya. Seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu ya, bahwa berubah itu artinya menjadi berbeda
dengan keadaan semula. Ya, untuk itu kita perlu mengenali keadaan kita sekarang. Ya, kalau mau berubah itu kan sekarang, dari keadaan sekarang sampai berubah menjadi berbeda. Nah, sekarang kita tahu, ya, kita mengenal pengenalan diri yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Dan kita juga harus mengenali keadaan akhir. Ya, keadaan akhir ingin jadi apa kita? Ya, inilah yang menjadi pokok kita hari ini. Dan tentunya akhir dari perjalanan iman kita itu adalah menjadi seperti Kristus. Yaitu perubahan Kristen itu adalah tujuannya menjadi segambar dengan Kristus. Kita dipanggil bukan hanya sekedar jadi Kristen, mati masuk surga, tapi kita akan dirubah terus menjadi segambar dengan Kristus. Nah, jadi kita perlu mengenal, ya, siapa Kristus itu, karena kita akan jadi seperti Dia. Kalau kita tidak tahu Kristus itu seperti apa sih, kalau kita mau jadi seperti Dia, seperti apa kita tidak tahu. Jadi kita perlu mengenal sifatnya, karakternya, dan mengenalnya itu hanya lewat Alkitab. Nah, firman yang tertulis, bukan berdasarkan tafsiran yang keluar dari konteksnya, atau berdasarkan kata orang, mimpi misalnya, oh saya mimpi Tuhan itu seperti ini. Kalau itu tidak ada di dalam firman Tuhan yang tertulis, kita harus abaikan itu. Sekalipun yang ngomong itu pendeta besar yang katanya diurapi Tuhan, kalau dia menyampaikan tentang sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak ada dalam Alkitab, kita harus tolak. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut nanti kualat. Bagaimana kok dihukum Tuhan? Selama itu tidak ditulis dalam Alkitab, kita harus berani menolak bahwa itu tidak benar. Gitu ya. Nah, kita harus mengenal Tuhan itu. Nah, kita mengenal karakternya, sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan itu ada 2, kita bagi jadi 2 gitu. Sifat yang unik, yang menjadi milik Tuhan sendiri, dan itu tidak diberikan kepada yang lain dan tidak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru. Itu yang kelompok pertama. Dan kelompok yang kedua itu sifat Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena kita kan diciptakan segambar dengan Dia. Ya, sehingga ada sifat-sifat Allah itu yang kita miliki. Dan itu bisa kita tiru. Artinya kita bisa teladani gitu. Ya, saya akan menyampaikan hal-hal ini secara singkat karena untuk mengenal Tuhan itu atau bercerita tentang Tuhan secara lengkap tidak mungkin dalam khotbah yang hanya paling tidak 40 menit ini ya. Nanti kita akan belajar lagi, saudara bisa belajar dan insya Allah kalau nanti ada PA yang akan disampaikan tentang Tuhan lebih dalam lagi. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat Allah yang unik gitu ya. Sifat-sifat Allah yang unik. Yang pertama, tolong diklik kalau macet di sini. Yang pertama, Maha Kuasa, itu pasti ya. Artinya Allah itu memiliki kekuasaan mutlak atas semua ciptaannya dan melakukan apa saja. Nanti saudara baca ayat-ayat itu ya, kan dimuat di harta ya. Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja dan Dia punya kekuasaannya mutlak. Mau buat apa saja dalam hidup kita terserah Dia. Ya, Dia bisa melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang itu keluar dari Tuhan janji gini kok tidak ditepati. Itu kekuasaannya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan berjanji melindungi saya, kok saya kecelakaan. Berarti bohong Tuhan. Itu kemahakuasaan Tuhan. Dia berdaulat atas semua yang Dia buat.
ya, atau yang diizinkan. Maha hadir, ya maha hadir. Maha hadir itu dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan, dan tidak ada tempat di bumi ini, tidak ada ruang yang tidak ada Tuhan. Sampai di tempat sampah pun ya ada Tuhan. Tidak ada satu tempat yang tidak ada Tuhan. Dia maha hadir, maha tahu. Yang ketiga, maha tahu. Ya. Mengetahui segala sesuatu tanpa menyelidik. Ya, dia tidak perlu nyelidiki. Ini ya gimana ini ya? Terus dia pelajari enggak? Dia tahu segala sesuatu tanpa menyelidik dan tahu sebelum segala sesuatu terjadi. Ya itu juga dikatakan Tuhan Yesus waktu dia mengajarkan tentang doa gitu ya. Dia tahu sebelum kita mengucapkan isi hati kita. Dia tahu segala sesuatu. Oh, dia maha tahu. Ya, kekal. Artinya tidak berubah. Tidak berubah. Dia ada sampai selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Itu kekal. Ya, jadi tidak akan mati dan tidak berubah. Itu Tuhan. Ya, dan ini kan tidak dimiliki oleh ciptaannya. Gitu ya. Ini 4 hal ini tadi kita tahu bahwa ini tidak bisa kita tiru. Ya, kemahakuasaannya, maha hadirnya, maha taunya, kekal, lalu sempurna. Itu yang kelima, ya sempurna. Itu yang kelima, sempurna, sama sekali tanpa dosa. Ya, tanpa dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Dan ia benar sama sekali dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam segala sesuatu. Dia sempurna, dan karena sempurna dia tidak perlu berubah. Ya sudah sempurna, sudah ini finish gitu. Tidak akan berubah lagi. Ya, berbeda kan dengan kita kan harus berubah. Ini tidak bisa ditiru. Ya, yang terakhir itu Tritunggal. Ya, Tritunggal ini adalah dia adalah Allah yang esa. Yaitu dalam Ulangan itu jelas dikatakan Allah kita esa. Ya, jadi orang Kristen itu menganut Allah yang esa, tapi telah menyatakan dirinya dalam 3 oknum ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini studi khusus ini tentang Tritunggal, tapi kita yakin bahwa firman Tuhan itu benar, ya, bahwa Dia adalah Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam oknum ilahi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tidak bisa ditiru oleh manusia. Nah sekarang kita melihat sifat-sifat Allah yang diberikan. Ya, sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Nah sifat-sifat ini berkaitan dengan moral ya, dengan moral manusia. Gitu. Yang pertama adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Ini bukan sekedar sifatnya. Oh Allah itu sifatnya kasih. Tapi keadaannya, karena dikatakan di situ Allah itu sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi ini keadaannya dia kasih. Nah, kalau sifat mungkin masih bisa berubah, tapi kalau keadaan itu tidak pernah berubah. Jadi dia kasih, tidak pernah ada kebencian sedikit pun. Nah, dia nyatakan kasihnya ya dalam segenap hidup kita ini. Dia nyatakan kasihnya lewat pemeliharaan, penyertaannya, lewat hubungan kita dengan dirinya. Ya, tapi pernyataannya terbesar dari kasih Allah itu ialah mati untuk penebusan dan pengampunan dosa. Ini pernyataan kasih terbesar, yaitu yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 6 dan 7. Saya baca, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ini kan pernyataan kasih yang besar. Ya, tidak mudah katanya orang itu mati untuk orang benar. Nah, tapi Yesus mati bukan untuk orang benar, malah untuk orang yang melawan Dia. Bukankah ini pernyataan kasih yang luar biasa? Ya, dan ini hanya bisa dibuat oleh Allah. Ya, hanya bisa dibuat oleh Allah. Bagaimana Allah mengasihi orang yang melawan? Ya, tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang yang hidup dalam Kristus. Sebab Kristus telah mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku katanya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, secara umum ya manusia ini nggak bisa mengasihi lagi karena sebetulnya Allah sudah memberikan kasih itu dalam hati manusia ketika diciptakan. Tuhan lengkapi Adam untuk bisa mengasihi. Tapi karena dosa, kasih manusia itu menjadi rusak. Mungkin tidak hilang sama sekali. Ya karena gambar Allah dalam manusia itu tidak rusak sama sekali. Kita sulit mengasihi orang yang membenci kita. Kita sulit mengasihi orang yang menjengkelkan gitu. Yang tidak suka kepada kita. Tapi Allah telah memberikan teladan gitu. Apa mengasihi orang yang melawan padanya, orang yang durhaka. Itu yang dikasihi oleh Allah dengan cara memberikan nyawanya. Ini kan kasih yang luar biasa. Nah, kita tidak mungkin mampu gitu. Tetapi kita bersyukur karena ada perintah di sini. Ada perintah di sini bahwa kita harus mengasihi, saling mengasihi. Tidak dikatakan begini, kamu harus mengasihi orang yang mengasihi kamu. Tidak, saling mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Apapun keadaannya, ya, bagaimanapun sikap orang itu, kamu harus saling mengasihi. Nah, kasih itu berkorban, rela dirugikan, dan mau mengampuni. Dan masih banyak lagi kalau kita rentetkan tentang kasih itu, kita menguraikan kasih itu banyak. Perbuatan kasih itu yang bisa kita buat gitu. Nah, mungkinkah ini? Mungkin. Karena Tuhan perintahkan di sini. Ya, kalau Tuhan perintahkan berarti mungkin. Jangan mengatakan, oh tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Itu yang tepat. Gitu ya. Karena kalau Tuhan suruh pasti bisa. Ya, karena Tuhan tahu. Ya, tidak mungkin seorang itu seorang bapak itu memerintahkan anaknya mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Sama sekali tidak mungkin, tidak akan itu dilakukan oleh seorang ayah yang berdosa ini. Tetapi kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti bisa. Karena Dia Maha Bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kudus. Kudus ini berarti khusus atau terpisah, ya, terpisah. Nah, artinya Tuhan terpisah dari makhluknya. Dia berbeda dengan makhluknya. Ya, jauh terpisah gitu. Terpisah dari dosa, terpisah dari kenajisan, terpisah dari kejahatan. Itu Tuhan yang namanya kudus ini. Nah, kekudusan itu dikaitkan dengan kemurnian moral. Ya, kekudusan itu bisa diwujudkan dalam moral kita. Ya, dan itu tercermin dalam perintah-perintahnya, misalnya jangan membunuh, jangan berzina. Itu cara mewujudkan kekudusan itu kita mentaati perintahnya karena kekudusan itu tercermin dari perintah-perintahnya. Ya, jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu kalau kita mengikuti perintah-perintah Tuhan itu kita akan terpisah dari dosa. Ya, kita akan
memiliki hidup yang khusus, yang kudus. Dan itulah yang Tuhan mau. Ya, itu sebabnya dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 itu, saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca ayat terakhir saja. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 15 sampai. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus dalam seluruh hidupmu, baik perkataan, baik perbuatan kita, sikap kita, pikiran kita. Pokoknya semua yang ada dalam hidup ini harus kudus, artinya terpisah dari dosa. Kita menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi alat di dalam tangannya. Kudus dalam seluruh hidupmu. Itu perintah. Kalau tidak kudus berarti menyimpang dari perintah, dan itulah dosa. Ya, dosa itu artinya luput. Ya, luput dari perintah, kita tidak mentaatinya. Yang ketiga, benar. Ya, benar. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran itu sangat berkaitan dengan kekudusan tadi. Ya, kekudusan dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, ini menunjukkan perilaku yang benar, watak yang benar, sikap yang lurus, yang murni, yaitu benar. Itu Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 29 mengatakan begini. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi orang-orang yang lahir dari Allah, itu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua itu harus berbuat kebenaran. Mungkinkah? Mungkin, karena itu perintah. Ya, yang Yohanes 3 ayat 7 juga berkata begini. Ya, Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Mari kita hidup benar, berpikir benar, bersikap benar, berperilaku benar, ya, supaya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Ya, sebagai umat Tuhan kita harus hidup dalam kebenaran, berkata, bertindaklah ya dengan benar, berpikir dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, murah hati. Ya, dengan cepatnya, murah hati. Murah hati ini artinya tidak kikir, ya tidak kikir, baik hati, suka memberi, itulah Allah kita. Ya, dengan murah hati yang berlimpah, Dia memberikan segala kebutuhan kita, Dia memberikan juga pengampunan. Nah, kalau orang tidak murah hati, sulit mengampuni. Ya, tapi dengan kemurahan hati Allah itu telah memberikan kepada kita semua berkat kelimpahan dan pengampunan yang tidak pernah habis. Ya, dengan murah hatinya. Nah, bagaimana kita? Lukas 6 ayat 36 itu berkata, Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya, jadi kalau Tuhan itu murah hati, kita kikir, itu artinya kita melenceng dari garis yang Tuhan tetapkan. Nah, itulah dosa. Jadi kikir itu dosa itu. Nah, tidak mengampuni itu sangat dosa. Ya, karena itu bukan sifat Allah. Ya, tapi sifat Allah itu adalah murah hati. Dan mari kita sama seperti Bapa kita itu murah hati. Dan itu bisa diwujudkan ya dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang kita miliki dalam dunia ini yang menjadi milik kita secara abadi. Gak ada. Harta kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan semua, rumah kita, mobil kita,
semua yang kita miliki dalam dunia, bahkan keluarga kita akan tinggalkan semua. Sesungguhnya tidak ada satupun yang kita bisa miliki secara abadi. Ya karena Ayub juga mengatakan itu dengan telanjang. Aku keluar dari rahim ibu dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Kita akan tinggalkan, tidak punya apa-apa. Nah kalau kita menyadari ini, kita akan menjadi murah hati, yang tidak pelit. Ya karena kita pikir ini milik saya, jangan sampai kurang. Itu manusiawi gitu. Ya jangan sampai kurang, ini milik saya, harus saya jaga. Ini kan karunia Tuhan. Dijaga akhirnya kita jadi pelit. Ya mari kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Yang kelima, adil. Adil artinya berlaku tidak berat sebelah. Ya, ia memberi pahala kepada yang berbuat baik, yang melakukan kebaikan, dan menghukum yang jahat. Yaitu keadilan Allah. Dan di atas salib, keadilan itu terlihat. Kenapa salib itu berbicara tentang keadilan Allah? Karena salib itu hukuman atas dosa. Jadi dosa itu harus dihukum. Dan salib itu adalah di mana Yesus menanggung hukuman, bukan hukuman karena perbuatan dirinya sendiri, tapi hukuman karena kita yang berdosa, karena kita yang melakukan kejahatan, maka hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Dari salib itu kita melihat keadilan Allah, tapi sekaligus juga melihat kasih Allah. Ya karena yang dipikul itu adalah dosa kita manusia, sehingga kita dibebaskan. Dan inilah penyataan kasih Allah yang besar tadi. Ya, jadi di atas salib itu kita melihat keadilan dan kasih Allah itu bersatu. Ya, ini penyelesaian yang Allah berikan. Ya, ketika Dia harus menghukum dosa, kasih-Nya mengatakan harus menyelamatkan. Ya, kasih-Nya mengatakan harus mengampuni. Dan satu-satunya jalan adalah Yesus menyerahkan dirinya. Ya, untuk menggenapi keadilan Allah itu, dan sekaligus Dia menyatakan kasih yang besar kepada manusia. Dan biarlah hal ini menyentuh hati kita. Bahwa Tuhan itu benar-benar telah menyelesaikan masalah yang harus kita hadapi. Dengan kasih yang besar dan menyatakan keadilannya lewat salib itu. Dan Titus pasal 2 ayat 12 mengatakan begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ada kata adil, jadi artinya Tuhan itu juga mendidik kita supaya kita itu adil. Nah, kalau tidak adil berarti dosa. Ya kan kadang-kadang kita itu merasa itu bukan dosa gitu ya. Yang dosa itu kan kalau berzina, kalau bohong, kalau mencuri itu dosa. Tapi tidak adil itu juga dosa. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Segala sesuatu yang menyimpang dari karakter Tuhan itu dosa. Jadi mari kita belajar adil. Ya, jangan remehkan ini. Ya karena tidak adil itu adalah dosa. Ya karena tidak adil juga akan memberi korban yang besar dalam hidup kita, terutama anak-anak kita. Ya bersikaplah adil kepada anak-anak. Ya didik mereka dalam keadilan. Karena kalau tidak nanti masalah. Ya saya ini kalau bercerita, jadi saya ingat bagaimana waktu kecil saya dididik dengan cara yang salah, dengan tidak adil. Dan itu melukai, membuat saya jadi minder, membuat saya jadi gampang iri hati, dan banyak masalah kejiwaan gitu. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya anak-anak yang masih balita itu perlakukan dengan adil.
Ya, mereka tidak minta kita lahirkan, ya lakukan dengan adil. Ya tentunya memang ada perbedaan gitu ya, anak cowok sama cewek gitu. Beda. Ya, tetap sama adil tapi perlakuannya mungkin beda. Anak cewek mungkin lebih dilindungi gitu. Ya, itu secara normal gitu ya. Tapi perlakuan kita harus adil. Ya karena itu akan melukai hati anak-anak kita. Terus sabar. Nah ini Tuhan, itu sabar. Artinya lambat untuk marah. Nah, dan pertama kali menyatakan sifat sabarnya itu justru di Taman Eden. Ya, jadi begitu Allah menciptakan manusia, manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak langsung membuat manusia mati atau dihukum gitu. Atau binasa. Ya, itu haknya Tuhan kan. Dia berhak marah dan menghukum manusia binasa. Tidak, tapi coba disuruh keluar. Nah, dengan janji-janji, satu saat kamu akan masuk lagi ke Eden. Lewat apa? Lewat pengorbanan dari anaknya yang tunggal itu. Itu kesabaran Allah dinyatakan di Taman Eden. Dan sampai hari ini masih sabar. Nah, terlihat juga waktu Nabi Nuh itu ya, waktu Nuh itu membuat bahtera itu, ratusan tahun membuat bahtera itu. Ya, tapi itu kelihatan Tuhan sabar, padahal Tuhan sudah gregetan. Ya lihat manusia ini mau membinasakan, tapi dengan sabar dia tunggu. Ya sampai Nuh menyelesaikan bahtera itu, baru dibinasakan. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan. Sampai hari ini dia masih membuka kesempatan untuk kita bertobat. Untuk kita berbalik dari dosa kita dan kembali kepada Allah. Kesabaran Allah itu kita harus manfaatkan. Nah, kita juga disuruh sabar kata Tuhan. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ini perintah, ya, sabar. Ada orang yang memang dari sononya sudah sabar. Ya. Dan itu mudah melakukan ini. Ya, dari sananya sudah sabar. Tapi ada orang yang tidak sabaran. Gampang marah, misalkan tersulut. Nah orang ini harus berjuang lebih keras lagi gitu. Lebih kuat. Bisakah? Bisa. Kenapa? Kan disuruh Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang disuruh Tuhan itu pasti kita bisa buat. Yang ketujuh. Setia. Ya ini yang terakhir. Sebetulnya masih banyak. Ya sifat Allah itu masih banyak. Tetapi saya hanya batas ini. 7 itu adalah setia. Setia itu artinya tetap dan teguh hati. Ya, Allah itu setia. Ia melakukan apa yang dikatakannya, dia akan lakukan. Yaitu kesetiaan Allah itu dinyatakan dalam apa yang diucapkan itu dilakukan. Dia setia, dia tidak pernah ingkar janji. Apapun yang dia katakan akan digenapi. Ya, tentunya kita tidak bisa seperti yang saya katakan tadi loh. Tuhan janji gini kok saya kayak gini, kata Tuhan melindungi, kok saya sakit, saya kecelakaan, itu kedaulatan Tuhan. Ya kita tidak bisa salahkan Tuhan berarti Tuhan ingkar. Enggak, karena Tuhan punya maksud yang lain gitu. Tapi pasti bahwa Allah itu setia, dia melakukan apa yang dia katakan. Dan kesetiaan itu juga dinyatakan lewat dia tidak meninggalkan kita. Kita akan dipelihara, kita akan dijaga oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu akan beri penghiburan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan juga minta supaya kita setia dalam Wahyu 2 ayat 20. Hendaklah kau setia sampai mati. Ya, setia sampai mati. Jadi kesetiaan ini yang menjadi karakter Allah bisa menjadi karakter kita. Nah ini sekedar kita tahu ya tentang karakter Allah ini, sifat-sifat Allah khususnya sifat-sifat yang tadi sudah bisa ditiru gitu ya, yang diberikan kepada manusia karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Nah setelah kita tahu, setelah kita mengenal Tuhan, bagaimana sikap dan tindakan kita? Ya kita tidak boleh hanya tahu, oh Tuhan itu kayak gini ya. Lalu bagaimana kita ini?
Yang pertama adalah kasih Tuhan itu. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun peribahasa ini tidak selalu benar gitu ya. Karena ada ternyata makin kenal makin benci. Ada kan? Dulu waktu baru kenal, waduh, ini orangnya baik banget. Tapi lama-lama kok kelihatan belangnya, hanya jadi benci gitu ya. Kita beda dengan ayam ya. Ayam itu kalau dalam kelompok ayam itu kalau ada ayam baru itu dibully itu. Kecuali dia bisa kelawan menang mah, yang lain takut gitu. Itu hanya berlaku beberapa jam, tapi setelah lama-lama mereka akur. Ya akur, bisa bersama-sama gitu. Tapi beda dengan manusia. Manusia itu kalau masih baru, wah, wangi gitu ya. Tapi ketika mulai kelihatan belangnya, itu dengan sesama manusia. Ya kita bisa kata-kata tadi tak kenal maka tak sayang itu tidak berlaku bagi kita dengan sesama kita. Karena ya itu tadi kalau kita makin kenal lihat belangnya orang, kita makin tidak suka. Tapi dengan Tuhan, pepatah ini juga berlaku gitu. Kita tidak kenal Tuhan makanya kita tidak sayang. Nah, kita makin kenal Tuhan makin sayang. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada cacatnya. Tadi kita lihat bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Kita tidak melihat kelemahan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengenal Tuhan itu, ya mengalami kasih Tuhan itu, mengalami pemeliharaannya, mengalami penyelamatannya, pengorbanannya lewat salib itu. Kita tidak sayang Tuhan, itu salah besar. Karena tidak ada kelemahan di dalam Dia. Kita hanya melihat kesempurnaan, kita melihat kasih yang begitu besar. Lalu kita tidak mengasihi Tuhan. Nah, kita akan bilang apa dengan orang yang semacam ini? Pasti kita akan mengatakan ini orang bocengli. Benar ya? Sudah dikasih, sudah ditolong, kok malah ngelawan gitu. Ini bocengli ini. Nah, tentu kita tidak mau dikatakan seperti itu. Kita ingin supaya kita mengasihi Tuhan itu normal. Ya, kok seorang tuh dikasih dia akan balas kasih. Ya seorang anak itu tidak pernah diajar untuk mengasihi orang tuanya, tidak pernah. Ya kamu mesti ngasihi orang tuamu ya, sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena anak itu sudah dilimpahi dengan kasih, otomatis dia akan mengasihi. Itu normal. Ya, orang yang menerima kasih itu akan timbul kasih di dalam hatinya untuk kembali mengasihi orang yang mengasihi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan Tuhan itu sebagai idola. Ya, idola itu adalah orang, gambar atau patung gitu ya, yang dan sebagainya yang dijadikan pujaan. Ya, pujaan. Ya. Nah, ini perlu diingat ya, jangan sampai ada gambarnya Yesus, patungnya Yesus di rumah lalu dipuja. Tidak, itu salah. Ya, tapi yang saya maksud jadikan Tuhan sebagai idola itu adalah pribadinya, bukan patungnya, bukan gambarnya. Nah, bukan patungnya, bukan gambarnya. Siapa yang biasanya jadi idola? Itu orang yang kita anggap itu orang luar biasa, ya punya kelebihan, kita jadi suka kepadanya, ya, akhirnya jadi idola gitu. Biasanya seseorang itu akan meniru idolanya, sampai akhirnya ditelan mentah-mentah semua yang ada pada orang itu. Ya, apakah itu salah atau benar ditelan saja, karena itu sudah idola. Ya, idola itu, ya itu bahaya tuh ya, kalau kita mengidolakan seseorang, biasanya kita telan mentah-mentah semuanya. Nah, kalau manusia kita jadikan idola, perhatikan, ada kelemahan orang itu, dia tak sempurna. Tapi kalau Yesus yang jadi idola, dia sempurna gitu. Nah, kita harus jadikan dia idola, satu-satunya.
Orang Kristen jangan mengidolakan manusia. Ya ada pendeta-pendeta yang hebat gitu ya. Yang cara pembawaannya luar biasa. Lalu baik gitu. Ya, baik mengasihi. Ajarannya luar biasa ini. Lalu kita jadi kayak idola. Kita dengerin terus. Dengerin itu terus karena suka kita. Bahayanya apa? Kita akan telan mentah-mentah semua yang dia katakan. Salah atau benar, pokoknya itu benar. Karena sudah diidola, pikiran kita sudah dikuasai. Nah itu saya punya pengalaman tuh, baru keluar dari sekolah Alkitab. Saya mendengar pengajaran yang belum pernah saya dengar gitu. Pertanyaan tabernakel ini, waduh. Dan ternyata pendeta saya yang ngirim saya itu sudah tahu. Karena beberapa anak buahnya itu sudah dikirim. Biasanya orang yang sudah keluar dari situ, wah ini pelajar ini menjadi luar biasanya. Sehingga itu jadi menguasai pikiran kita. Apa-apa dijadikan tabernakel, semua disesuaikan dengan tabernakel. Nah, bahaya kan kalau kita mengidolakan satu pendeta, apalagi ajarannya. Nah, mari kita idolakan Yesus. Karena dia adalah idola yang sempurna. Jangan ada idola siapapun di dalam manusia. Kecuali orang tua kita. Nah itu pun dipilah. Mana yang baik harus diteladani. Yang tidak baik dari orang tua kita, buang. Jangan sampai tidak mengidolakan orang tua. Nah, salah besar kita kan. Tidak apa-apa. Idolanya papanya, mamanya. Ya, tapi tidak semuanya harus diteladani. Karena orang tua itu bukan sosok yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Mari jadikan dia idola. Tergila-gila dengan Yesus, gak apa-apa. Jangan tergila-gila dengan pendeta, tergila-gila dengan siapapun dalam dunia ini, tapi tergila-gila dengan Yesus. Ya, dan yang terakhir adalah teladani dia. Jadikan teladan, artinya kita mengikuti jejaknya. Karena tujuan hidup Kristen itu adalah segambar dengan dia. Kalau kita hanya tahu siapa Yesus itu, tapi tidak meneladaninya, ya akhirnya sia-sia. Ya kita cuma mengenal, oh Tuhan, kita tahu siapa saya, oh keadaan saya itu seperti ini, saya harus berubah jadi seperti Yesus. Lakukan itu. Ya, mulai berubah, ya mulai pelajari tentang Tuhan itu, kenali dia, kenali dirimu, mana yang mesti dirubah. Jadikan dia teladan. Ya, dan tentunya ini bukan hal yang mudah. Ya. Ini bukan hal yang gampang untuk berubah. Sekali lagi berubah itu sulit. Ya, saya pernah sampaikan itu berubah itu sulit, tapi bisa. Bisa. Kenapa bisa? Kalau kita melakukan, kita punya niat, kita punya kemauannya kuat, kita punya penyerahan diri yang kuat. Bisa, ya, walaupun sulit. Sulit tapi bisa. Nah, lakukan semua yang kita tahu tentang Tuhan, karakter-karakter Tuhan yang baik, yang sempurna itu kita lakukan dan mulai berubah. Saya percaya kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita akan makin dirubah terus seperti ayat yang kita baca tadi ya dari permulaan. Ya, karena kita mengenal Tuhan, kita telah dibukakan rahasia itu, kita mengenal siapa Yesus, kita akan berubah menjadi segambaran dengan dirinya. Amin.
kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengenal Dia dengan baik. Tidak ada cacat di dalam Dia. Dia sempurna dan kasih-Nya begitu besar. Ikut kepadanya. Dan kenali Dia. Kenali Dia dengan baik. Saya percaya Tuhan sanggup menjadikan kita hamba yang baik. Yang akan mengikuti Dia. Yang akan berubah. Terus mengikuti jejaknya. Terus dan berubah. Mari kita nyanyikan lagi. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Para pelayan pelayan kudus akan sampai ke depan. Dengan yakin, anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tahu pengetahuan kami terbatas tentang Engkau, tapi Engkau akan menambahkan lagi Tuhan. Lewat kami membaca firman-Mu, kami boleh mengenal Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih yang besar yang Kau telah nyatakan bagi kami. Dan Kau akan merubah kami Tuhan menjadi seperti Engkau. Bawa kami untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah kami boleh terus mengingat Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah mengasihi kami dengan cara yang luar biasa ini. Akan menjadi kenangan bagi kami dan makin meningkatkan iman kami dan kasih kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ayahkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau. Biarlah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas roti dan anggur ini, agar setiap orang yang mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus ini akan diberkati, akan makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Tuhan dengan baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tangan kita ada tubuh Yesus Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Mari sebelum kita makan, kita akan bersyukur dan mengangkatnya di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang membuat Engkau berkorban bagi kami. Engkau dipecahkan bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur Kau berikan tubuh-Mu agar kami bersatu dengan Engkau. Kami boleh makan sebentar ya Tuhan. Kami percaya kami terus akan dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang di tangan kita hari ini? Yang akan kita makan sebentar adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita mengangkat cawan ini sebagai tanda syukur kita. Kami bersyukur Bapa untuk darah yang telah Kau tumpahkan bagi kami di atas salib. Dan hari ini Kau berikan kepada kami agar kami bersekutu dengan darah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami akan bersekutu dan kami dapat kekuatan baru lewat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan. Ia mengucap berkat. Diberikannya kepada murid-muridnya yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Apa yang di tangan kita hari ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya, kami dikuatkan, kami akan terus berjalan mengiring Tuhan dengan setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah pemimpin-pemimpin negeri ini, dari presiden sampai pemimpin di daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kedamaian. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami.
Kami serahkan ya Tuhan. Sekali lagi hidup kami, keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan kami hari ini. Dan berkatilah pekerjaan kami untuk memelihara keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami yang bersekolah. Berkatilah mereka ya Tuhan. Hingga mereka menjadi generasi yang akan memberkati dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Jamah mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa itu menjagai mereka. Kau berkuasa menjagai kami ya Tuhan dari semua yang jahat. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau bawa kami untuk mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Memberkati ya Tuhan apa yang kami kerjakan. Kau berkati Sekolah Bintang Harapan. Ya Tuhan, Engkau tolong terus melindungi anak-anak yang belajar tatap muka. Mereka yang belajar di rumah juga Tuhan berkati. Guru-guru dan semua yang mengajar, kepala sekolah juga Kau berkati. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah kami dan segenap hidup kami dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu melimpah dalam hidupmu, segala yang baik yang berasal dari tangannya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan ekonomimu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya akan menyertai kau sekalian. Sehingga dimanapun kau ada, kau cakap menanggung segala sesuatu. Roh Kudus menuntun, mengurapi, menjadikan engkau orang-orang yang mengenal Tuhan dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin.